Film dibuka dengan adegan seorang agen CIA bernama JJ yang tengah menjalankan misi penyamaran dalam transaksi jual beli plutonium. Dengan menyamar sebagai pedagang senjata ilegal asal Rusia, ia berhasil menjembatani seorang petinggi teroris untuk memperoleh barang berbahaya tersebut. Namun, setelah transaksi selesai, JJ justru melakukan kesalahan fatal. Ia terlalu antusias hingga menanyakan secara langsung rencana penggunaan plutonium tersebut. Pertanyaan yang terlalu sensitif ini menimbulkan kecurigaan, hingga akhirnya penyamarannya terbongkar. Situasi pun menjadi kacau, dan pihak markas tidak dapat segera memberikan bantuan. Meski tertangkap basah, JJ tetap terlihat tenang, menunjukkan bahwa dirinya bukanlah agen sembarangan. There is one thing I'm good at. What's that? Kicking ass. Meski kemampuan penyamarannya kurang meyakinkan, JJ sangat unggul dalam aksi lapangan. Dengan sigap, ia berhasil membawa kabur plutonium tersebut. Di tengah hujan, tembakan, dan kejar-kejaran yang intens, JJ bahkan masih sempat memilih lagu di radio, seolah situasi yang dihadapinya bukanlah ancaman yang berbahaya. Setibanya di markas, JJ disambut meriah oleh rekan-rekannya berkat keberhasilannya. Namun, di balik pujian tersebut, atasannya tetap menilai ia ceroboh. Misi utama sebenarnya adalah mengidentifikasi apakah kelompok teroris tersebut memiliki teknologi pembuatan nuklir. Karena penyamarannya gagal, informasi penting itu tidak berhasil diperoleh. Lebih buruk lagi, satu plutonium lainnya tertinggal dan berhasil dibawa kabur oleh pihak teroris. I just don't think you're cut out for this. Take the rest of the day off. Go home and get some rest, all right? Setelah menjalani tugas beratnya, JJ diperbolehkan untuk beristirahat. Namun, alih-alih merasa lega, ia justru tampak murung. Baginya, rumah hanyalah tempat singgah sementara. Selama ini, ia hidup seorang diri tanpa keluarga maupun sahabat. Satu-satunya hiburan yang ia miliki hanyalah ikan cupang kesayangannya yang diberi nama Blueberry. Good night, Blueberry. Alexa, play something soothing. Cerita kemudian beralih kepada seorang gadis kecil bernama Sophie. Ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Lahir dan besar di Prancis, Sophie merasa canggung ketika ibunya, Kate, seorang perawat, memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat. Perbedaan budaya membuat Sophie kesulitan beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan barunya. So I heard there was going to be this big ice skating party. Oh my god, it's already gotten like 8 likes. Di sisi lain, terungkap bahwa untuk membangun reaktor nuklir, para teroris bekerja sama dengan mantan agen khusus Prancis bernama Marques. Setelah dipecat dari militer, Marques bersama saudaranya David terlibat dalam bisnis perdagangan senjata ilegal. Namun hubungan mereka memburuk hingga berujung tragis. Marques membunuh saudaranya sendiri. Konflik tersebut diduga terjadi karena David menolak menyerahkan desain reaktor nuklir yang dimilikinya. Hingga saat ini, Marques diyakini belum berhasil mendapatkan desain tersebut. Sebagai langkah antisipasi, CIA berencana mengawasi pihak-pihak yang terkait. JJ berharap mendapatkan tugas penting tersebut, namun karena kegagalan dalam misi sebelumnya, ia justru ditugaskan untuk memata-matai istri mendiang David, yang ternyata adalah ibu Sophie. This is your last shot. Berbeda dari misi sebelumnya, kali ini JJ ditemani oleh seorang hacker muda bernama Bobby.
Sebagai pengalaman pertamanya di lapangan, Bobby terlihat sangat antusias. Untuk menjalankan pengawasan, mereka tinggal di apartemen yang sama dengan keluarga Sophie. Saat ada kesempatan, keduanya menyelinap masuk ke unit tersebut untuk memasang kamera pengintai. All right, cameras are up, JJ, and they all check out. Copy that. Just wrapping it up here. Oh, she's back. Namun situasi menjadi menegangkan ketika kamera terakhir selesai dipasang. Ibu Sophie tiba-tiba pulang karena tertinggal dompet. JJ yang masih berada di dalam apartemen terpaksa bersembunyi di salah satu kamar, sementara anjing peliharaan Sophie terus mengikutinya dan berpotensi membongkar keberadaannya. Okay, she's coming down the hallway. Dari unit sebelah, Bobby memandu JJ agar dapat keluar tanpa terdeteksi. Dengan penuh kehati-hatian, JJ akhirnya berhasil meninggalkan tempat tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan. I'm losing my mind. Di lain waktu, saat menjalankan tugas bersama, Bobby terus meminta JJ untuk mengajarinya berbagai keterampilan, terutama dalam penggunaan senjata. Namun JJ menolak mentah-mentah karena menganggap Bobby tidak memiliki bakat di bidang tersebut. Meski demikian, Bobby tetap bersikeras, yang pada akhirnya justru menimbulkan situasi yang tidak terduga. Come on, it couldn't hurt to show me a few things, huh? Just in case. Ow. Pada saat yang sama, Sophie terlihat murung setelah ibunya memberi kabar bahwa keesokan harinya ia harus lembur dan tidak dapat menemaninya bermain di taman. Padahal Sophie telah memberitahu jauh-jauh hari betapa pentingnya acara tersebut baginya. Keesokan harinya, saat sedang bersantai di ruang tengah, anjing peliharaan Sophie tanpa sengaja menemukan salah satu kamera pengintai yang sebelumnya dipasang oleh JJ. Awalnya, baik JJ maupun Bobby menganggap hal tersebut bukan masalah besar. Mereka yakin seorang anak sekolah dasar tidak akan memahami bahwa benda itu adalah kamera pengintai. Namun, dugaan mereka keliru. Sophie ternyata seorang anak yang sangat cerdas. Bermodalkan pengetahuan dari internet, ia berhasil melacak asal kamera tersebut dan menemukan lokasi persembunyian JJ dalam waktu singkat. That's tough. Mom's trying so hard, and that bratty kid won't give her a break. I don't think she's bratty. Hey, how'd you get in here? Oh, Sejak kematian ayahnya yang dibunuh oleh pamannya sendiri, Sophie terbiasa hidup dengan kewaspadaan tinggi. Tidak mengherankan jika ia segera memahami alasan di balik pengawasan yang dilakukan oleh CIA terhadap keluarganya. Dalam situasi tersebut, JJ dan Bobby tidak dapat bertindak gegabah karena Sophie dengan mudah dapat mengunggah bukti rekaman ke internet. Menariknya, alih-alih memperpanjang konflik, gadis berusia 9 tahun itu justru menawarkan kesepakatan. Ia akan menghapus video tersebut dengan syarat JJ bersedia menemaninya bermain seluncur es di taman. Karena tidak memiliki pilihan lain, JJ pun menyetujui permintaan tersebut. I'll tell you what. I'll show my mom this video, or we can cut a deal. Oh, damn, she's good. What kind of deal? Just to be clear, this is a one-time arrangement. Never again. Namun, setibanya di lokasi, permintaan Sophie semakin beragam dan di luar dugaan. Ia bahkan berhasil memancing JJ untuk ikut bermain bersamanya. Meskipun ahli dalam pertempuran, ternyata JJ sama sekali tidak memiliki pengalaman bermain seluncur es, sehingga ia menjadi bahan tertawaan. Whoa, are you okay? Fine. Nice move. Baboom! Shut up. Di sisi lain, tujuan Sophie datang ke sana adalah untuk mencoba berbaur dengan teman-teman barunya. Sayangnya, alih-alih diterima, ia justru menjadi sasaran ejekan yang membuat JJ merasa kesal.
Akibat keributan yang terjadi, mereka berdua akhirnya diminta meninggalkan area tersebut oleh petugas. Sebagai bentuk permintaan maaf, JJ menuruti keinginan Sophie untuk membeli es krim. Setelah itu, mereka kembali ke apartemen. Namun, begitu pintu lift terbuka, tiba-tiba Mom, no, wait. Oh my God. Oh, my daughter! Give me my phone. Where's my phone? Mom, you don't understand. No. kesalahpahaman pun tak terhindarkan. Kate mengira putrinya telah diculik oleh seorang predator anak. Situasi menjadi tegang hingga Sophie dengan cepat mengarang cerita untuk meredakan keadaan dan mencegah ibunya memanggil polisi. Well, sorry. This is my kid. Can I just help? It's okay, I'm good. Meski demikian, akibat insiden tersebut, JJ mengalami kesulitan berjalan karena benturan yang ia terima. Keesokan harinya, Sophie kembali menunjukkan kecerdasannya dengan cara yang usil. Ia meminta bantuan JJ untuk memperbaiki saluran air di apartemennya, yang ternyata sengaja ia rusak agar JJ memiliki alasan untuk bertemu dengan ibunya. Rencananya berjalan dengan lancar, hingga akhirnya JJ diundang untuk makan malam bersama mereka. Dari balik monitor, Bobby terkejut menyadari bahwa JJ telah masuk ke dalam situasi yang tidak direncanakan. Ia sempat ingin memprotes, namun karena keadaan sudah terlanjur, ia menyarankan JJ untuk menyesuaikan diri. Permasalahannya, JJ adalah pribadi yang sangat tertutup dan kurang pandai bersosialisasi. Ia bahkan kesulitan memberikan pujian terhadap masakan tuan rumah yang menjelaskan mengapa selama ini satu-satunya teman yang ia miliki hanyalah seekor ikan cupang. Well, you think this is bad? One time in Afghanistan, we were cut off for a month. All we had to eat were these lizards. I'm really sorry. I haven't had dinner with civilians in a long time. Sebelum makan malam berakhir, Sophie kembali mengajukan permintaan. Ia ingin JJ menemaninya dalam acara sekolah keesokan harinya. Permintaan tersebut sempat ditolak baik oleh ibunya maupun oleh JJ. Namun, setelah Sophie terus memohon, mereka akhirnya tidak memiliki pilihan selain menyetujuinya. Seriously? Special Friends Day? That kid is tricky, man. Miss dealing with terrorists. Good night, JJ. Oh, she's good. Pada hari acara tersebut, setiap murid diminta membawa orang tua atau kenalan untuk memperkenalkan profesi mereka. Ada yang berprofesi sebagai dokter, akuntan, musisi, dan lainnya. Sophie sebenarnya berharap gurunya tidak menunjuk JJ untuk berbicara di depan kelas. Namun, situasi berkata lain. JJ pun terpaksa maju dan berpura-pura mengaku sebagai petugas kebersihan. Pernyataan tersebut justru memicu tawa teman-teman Sophie yang membuat JJ merasa tidak nyaman. Hingga akhirnya ia nekat mengungkapkan identitas aslinya. I meant human trash. The truth is, I'm a former Army Ranger who now works for secret operations for a U.S. intelligence agency that may or may not, or may be the CIA. Pengakuan tersebut langsung menarik perhatian semua orang. Tidak hanya anak-anak, para orang tua murid pun terkesan dengan sosoknya. Bahkan di akhir acara, wali kelas Sophie sempat menunjukkan ketertarikan padanya. Namun, alih-alih merasa senang, Sophie justru tampak kesal karena sejak awal ia berharap dapat menjodohkan JJ dengan ibunya. Have a nice day. We'll see you around. All right. Tear that up. Seminggu kemudian, Sophie kembali mengganggu ketenangan hidup JJ meskipun sebelumnya mereka telah sepakat untuk menjaga jarak. Ia datang dengan berbagai pertanyaan yang pada akhirnya ia meminta lagi satu permintaan, yaitu ingin diajari menjadi agen khusus. Awalnya JJ menolak tegas, namun seperti sebelumnya, Sophie kembali berhasil memancing emosinya. Pada akhirnya, JJ pun menyerah dan setuju untuk mengajarinya beberapa hal dasar. So what's first? Shooting range, obstacle course? They'll let 9-year-olds in his shooting ranges. Where's the fun in that? Awalnya, JJ hanya menganggap latihan tersebut sebagai candaan. Ia berharap Sophie akan menyerah setelah mempelajari 1 atau 2 keterampilan dasar. Namun di luar dugaan, gadis kecil itu justru menunjukkan bakat alami sebagai agen. Bahkan ketika diuji dengan mesin poligraf, kebohongan yang ia ucapkan sama sekali tidak terdeteksi.
JJ sempat mengira hal tersebut hanyalah kebetulan. Untuk memastikan, ia pun memberikan ujian lain. Kali ini, Sophie diminta menyusup ke sebuah apartemen milik orang asing. Dalam waktu 5 menit, ia harus bisa berkenalan dengan pemiliknya dan berdiri di balkon. Sekali lagi, Sophie melampaui ekspektasi. Tidak hanya berhasil masuk ke apartemen yang dituju, ia bahkan mampu menyusup ke beberapa unit sekaligus. Régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie. C'est la vie. 500 milliards de petits martiens. Pada ujian terakhir, Sophie ditantang untuk mencari cara melewati tubuh JJ yang besar dan kuat. Dengan postur tubuhnya yang kecil, bertarung jelas bukan pilihan. Karena itu, ia harus mengandalkan kecerdikan untuk mengalihkan perhatian lawan. Hasilnya kembali mengejutkan. Sophie berhasil melewati JJ dengan mudah, membuktikan kecerdasannya dalam strategi. Because otherwise, there'd be zero chance that you... C'est 50 millions de Vietnamiens. Et moi. Le dimanche. Sementara itu, di tempat lain, Marquez tengah mengamati pergerakan mantan pengacara adiknya. Ia menduga bahwa desain reaktor nuklir yang selama ini dicari telah dititipkan kepada orang tersebut sebelum David meninggal. Namun, Marquez juga menyadari bahwa sang pengacara sedang berada dalam pengawasan CIA. Oleh karena itu, ia menunggu waktu yang tepat untuk menyusup ke kantornya. Hello? Hello? Victor, what are you doing here? Where did my brother put the plans? I don't know. Sayangnya, meskipun telah diancam, sang pengacara hanya mengungkapkan bahwa David menitipkan ciptaannya kepada seseorang yang dianggapnya sebagai sahabat dekatnya. All I heard him say was that it was with his best friend. His best friend? Yes, but I don't know who that is. I do. Keesokan harinya, Sophie mengirimkan pesan darurat kepada JJ. Dalam keadaan panik, JJ segera menuju lokasi yang dimaksud. Namun, sesampainya di sana, ia menyadari bahwa dirinya kembali dijebak oleh Sophie. Tujuan gadis itu tak lain agar JJ bisa lebih dekat dengan ibunya, yang kebetulan sedang menghadiri acara pameran di sekolah. Rencana Sophie berjalan dengan sempurna. Setelah acara tersebut, JJ dan Kate terlibat percakapan panjang yang berujung pada undangan makan malam sebagai bentuk permintaan maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. I happened to have Thursday night off from work, and I wondered if you might want to grab a bite. I promise not to cook. Yeah. Undangan tersebut segera diketahui oleh Bobby, yang langsung merasa kesal. Baginya, situasi ini telah jauh melenceng dari misi awal. Ia menilai JJ terlalu dekat dengan target hingga melupakan tugasnya. Namun, alih-alih mengakui kesalahan, JJ justru meremehkan misi tersebut dengan menyatakan bahwa kegagalan pun tidak akan berdampak besar bagi negara. Singkat cerita, pada malam berikutnya saat JJ hendak mengetuk pintu apartemen Sophie, tetangga di seberang justru mengajaknya singgah terlebih dahulu. Ternyata, Sophie telah meminta bantuan mereka untuk memberikan saran kepada JJ, khususnya dalam hal penampilan dan etika berkencan. Ia menyadari bahwa JJ jarang berinteraksi secara personal dan membutuhkan bantuan dalam hal tersebut. You guys are starting to freak me out. Dengan sedikit sentuhan, penampilan JJ pun berubah menjadi lebih menarik. Malam itu, Sophie dan Bobby diam-diam memantau jalannya kencan melalui monitor. Meskipun awalnya tidak setuju, Bobby akhirnya menunjukkan antusiasme saat melihat sisi lain JJ. Selama ini dikenal sebagai sosok dingin dan kaku, namun pada malam itu ia tampak ceria, bahkan tanpa ragu menunjukkan gerakan tari anehnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan JJ dan Bobby dengan Sophie semakin dekat. Mereka kerap berkomunikasi melalui alat penyadap di kamar Sophie, membantu mengerjakan tugas sekolah dan berbincang santai. Hubungan JJ dengan Kate pun semakin akrab. Tidak mengherankan jika seorang wanita seperti Kate mulai menaruh hati pada sosok JJ yang tidak hanya karismatik, tetapi juga mampu menjalin kedekatan dengan putrinya. No, you're not in trouble. I wanted to say thank you. Aww. You stumbling into our lives has been a breath of fresh air. Mom, where does this go? Be back. Di
Di sisi lain, para agen CIA berhasil melacak lokasi persembunyian Marquez. Pada suatu malam, ia diketahui sedang mengadakan pertemuan dengan kliennya. Sejumlah agen pun dikerahkan untuk mengepung lokasi tersebut. Baku tembak sempat terjadi, namun tiba-tiba sebuah ledakan besar mengguncang area tersebut. We got them pinned. I want both teams. Ledakan itu ternyata merupakan bagian dari rencana Marquez untuk memalsukan kematiannya. Strategi tersebut berhasil mengecoh para agen yang mengejarnya. Dengan dinyatakannya Marquez tewas, maka misi pengawasan JJ dan Bobby pun secara otomatis dihentikan. Namun, konsekuensi tak terduga harus mereka terima. Selain misi yang berakhir, JJ dan Bobby juga dipecat dari CIA karena dianggap telah membocorkan identitas penyamaran kepada publik. Tanpa sepengetahuan mereka, atasan mereka ternyata telah lama memantau seluruh aktivitas mereka dari markas. That is not what it looks like. That I can explain that. JJ merasa sangat bersalah karena tindakannya turut menyebabkan Bobby kehilangan pekerjaannya. Namun, berbeda dari dugaan, Bobby justru terlihat senang. Baginya, pengalaman bekerja bersama idolanya adalah sesuatu yang tak ternilai, terlepas dari konsekuensi yang harus dihadapi. Good luck. Singkat cerita, sebelum meninggalkan kota Chicago, JJ memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Kate. Namun, karena ingin melangkah ke tahap yang lebih serius, ia memutuskan untuk jujur dan membongkar identitas aslinya selama ini. Potentially upsetting news? Oh boy. We're CIA. I'm so sorry. Alih-alih menerima dengan baik, Kate justru merasa dikhianati. Ia menganggap seluruh sikap manis JJ selama ini hanyalah bagian dari sandiwara. Sophie yang melihat situasi tersebut mencoba membela JJ, namun usahanya justru memperkeruh keadaan. You knew about this? How could you? It's my job, Kate. Leave. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, JJ kembali merasakan patah hati yang mendalam. Hal itu membuatnya terpuruk. Tak lama kemudian, Sophie datang menjenguknya dan memberikan hadiah perpisahan. Selama sebulan terakhir, keduanya telah menghabiskan banyak waktu bersama. Hingga bagi JJ, Sophie sudah seperti anaknya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Kate berusaha menghalangi, JJ tetap bersikeras dan berjanji akan menemuinya kembali suatu hari nanti. It's not a fish, so it won't die on you. You can keep it forever. Come on, let me walk you back. We're not going to see each other again, are we? I'm never gonna forget you. Okay, promise. Namun, situasi berubah drastis ketika Sophie kembali ke apartemennya. Ia langsung panik saat menemukan ibunya tergeletak di lantai. JJ yang menyusul masuk segera berusaha memastikan kondisi Kate. Akan tetapi, semua itu ternyata merupakan jebakan. Marquez telah berhasil menyusup ke dalam gedung tersebut. Pertanyaan pun muncul, untuk apa Marquez datang? Bukankah desain nuklir peninggalan David telah dititipkan kepada sahabatnya? Ternyata, sosok sahabat yang dimaksud adalah anjing peliharaan Sophie. Di balik kalungnya, tersimpan sebuah flash disk berisi desain rahasia tersebut. It's all there. Hello, family! Tak lama kemudian, tetangga sebelah datang berkunjung dengan maksud menawarkan masakan. Marquez segera mengusir mereka dan mengancam akan membunuh jika tidak pergi. Namun, secara mengejutkan, keduanya justru melancarkan serangan.
can't believe this. How'd you guys know? We'll take that, JJ. Terungkap bahwa para tetangga tersebut sebenarnya adalah tentara bayaran yang juga mengincar desain nuklir itu sejak awal. Di sisi lain, Bobby berusaha membantu JJ dan mulai bersiap menggunakan senjata. Namun, bahkan untuk mengisi peluru pun ia kesulitan. Meski demikian, ia tetap memaksakan diri untuk terlibat, yang justru berujung pada kekacauan. Memanfaatkan situasi tersebut, Marquez berhasil melarikan diri sambil membawa Sophie sebagai sandera. Tanpa berpikir panjang, JJ segera mengejarnya, sementara Bobby bertugas menahan kedua tentara bayaran tadi. Meski tidak mahir menggunakan senjata api, setidaknya ia masih mampu menggunakan granat. You're not very good at the gun thing, Buttercup. Maybe. But you know what I'm really good at? Kicking ass. Marquez melaju menjauh bersama Sophie, sementara JJ sempat kebingungan mencari kendaraan untuk mengejar. Beruntung, ia menemukan sebuah mobil kecil berwarna putih yang ternyata milik Kate. Bersama Kate, ia pun memulai pengejaran. Namun, di tengah perjalanan mereka kehilangan jejak karena tertinggal cukup jauh. Untungnya, Bobby segera membantu dengan melacak posisi Marquez melalui citra satelit. Dari hasil pelacakan, diketahui bahwa Marquez menuju bandara, kemungkinan untuk melarikan diri menggunakan pesawat. I got you on satellite. Looks like they're headed to Naperville. There's an airfield there. On it. Kate, I wouldn't. Hold on! You have reached your destination. Whoa, not what I expected. Setibanya di landasan, Marquez bersiap menerbangkan pesawat, sementara Sophie masih terikat di kursi belakang sebagai sandera. Demi menghentikan pelariannya, JJ dengan sigap menaiki mobil tangki bahan bakar dan memposisikan diri di ujung landasan. Namun, Marquez tetap bersikeras melanjutkan aksinya, sehingga JJ terpaksa menghentikannya dengan cara lain. What the hell? You messed with the wrong dude. Don't worry, Sophie. He ain't getting by me. Karena tangki bahan bakar mengalami kebocoran dan berisiko menimbulkan percikan api, JJ dan Marquez akhirnya sepakat untuk bertarung menggunakan tangan kosong. Di saat yang sama, Sophie berusaha melepaskan ikatannya. Namun, tanpa sengaja, ia justru mengaktifkan kembali mesin pesawat, menyebabkan pesawat mulai bergerak dan hampir meluncur jatuh ke jurang di ujung landasan. JJ akhirnya berhasil menumbangkan Marquez. Namun, situasi belum sepenuhnya aman. Ia harus segera mencari cara untuk menyelamatkan Sophie, sementara posisi pesawat sudah berada di ujung tebing. Sedikit kesalahan saja dapat membuat keduanya terjatuh ke dasar jurang. Dengan penuh kehati-hatian, JJ perlahan mengevakuasi Sophie dari dalam pesawat. You can do it. Okay? Upaya tersebut akhirnya berhasil, tetapi belum sempat bernapas lega, ancaman lain kembali muncul. Marquez yang sebelumnya pingsan tiba-tiba sadar dan langsung menodongkan pistol ke arah mereka. Sophie sempat menolak menyerah dan berharap JJ masih mampu melawan. Beruntung, di saat genting tersebut, Kate datang tepat waktu untuk membantu. Have a nice flight.
Di sisi lain, percikan api mulai menyambar tumpahan bahan bakar dari truk yang bocor. Situasi menjadi semakin berbahaya. Namun alih-alih segera menjauh, Sophie justru meminta JJ untuk tetap berada di sana karena ia ingin menyaksikan ledakan besar seperti yang sering ia lihat di film-film Hollywood. Beberapa detik berlalu tanpa terjadi apa-apa. Demi memenuhi keinginan gadis kecil itu, JJ akhirnya melemparkan sebuah granat yang kemudian memicu ledakan hebat. Don't tell anyone I did this. Aksi JJ kembali membuat markas CIA terkesan. Ia dinilai berhasil menyelesaikan misi dengan baik. Sebagai bentuk permintaan maaf, atasannya mencabut sanksi yang sebelumnya diberikan, serta mengizinkan JJ dan Bobby untuk kembali bertugas. Bahkan, mereka diberikan kebebasan untuk memilih penempatan tugas berikutnya. Seperti yang diduga, JJ memilih kembali ke kota Chicago agar dapat tetap dekat dan menghabiskan waktu bersama Sophie. Really? Chicago? Yeah. Yeah. Wow. Dan dengan demikian, kisah ini pun berakhir. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah bahwa hubungan yang tulus mampu mengubah seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan seorang agen yang keras dan tertutup sekalipun dapat belajar tentang kepercayaan, kepedulian, dan makna keluarga dari orang-orang yang tidak terduga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di pembahasan film menarik lainnya bersama Zona Film Series. Bye-bye.